Nunggunya lama nggak? Nah, gini, teman-teman media sekalian, saya ingin memberikan pernyataan. Yang pertama, sebagai warga negara yang taat hukum, saya berkewajiban untuk membantu pihak kepolisian dalam penuntasan pemberantasan kasus judi online di lingkungan Komdiji. Yang kedua, pemberantasan judi online merupakan tugas kita bersama sebagai sesama anak bangsa. Karena itu perlu konsistensi dan keteguhan hati untuk menuntaskan pemberantasan judi online ini, terutama dalam perlindungan terhadap masyarakat. Yang ketiga, mengenai materi dan isi keterangan yang saya berikan hari ini, silahkan ditanyakan kepada pihak penyidik yang berwenang. Begitu ya, terima kasih. Ada berapa pertanyaan, Pak? Berapa lama pertanyaan? Mau tahu aja. Apa? Berapa lama diperiksa? Berapa jam? Jogging. Pokoknya tunggu keterangannya ya. 2 jam. Ya. Ya. Pokoknya saya membantu. Saya membantu. Pak Prabowo tahu nggak Pak? Rumah Bapak digeledah benar Pak? Enggak. Fitnah itu. Pak Bodi tadi tanya soal kebijakan pergantian SOP di Menkominfo nggak Pak? Baru saja kita dengarkan bersama-sama keterangan dari mantan Menkominfo Budi Ari yang saat ini menjabat sebagai Menteri Koperasi. Budi Ari dipanggil oleh kepolisian dalam pemeriksaan hari ini di Barreskrim Polri Jakarta Selatan. Dibenarkan oleh Budi Ari tadi bahwa pemeriksaan ini dalam rangka upaya polisi untuk penuntasan kasus atau pemberantasan kasus judi online yang terjadi di Komdiji. Udah koordinasi dengan Presiden Bapak? Udah cukup. Bapak, terima kasih Pak. Awas kaki. Aduh, takut. Pak, salam Pak. Udah. Makasih Pak. Akan ada panggilan lagi ya Pak? Tidak banyak yang diungkap oleh mantan Menkominfo Budi Ari setelah selesai diperiksa polisi sejak pagi tadi. Beberapa hal yang dikonfirmasi oleh mantan Menkominfo Budi Ari hanyalah bahwa kasus ini atau pemanggilan dirinya terkait dengan upaya polisi untuk penuntasan pemberantasan kasus judi online yang terjadi di Komdiji. Mantan Menteri Kominfo ini diperiksa sejak pagi dan meski tidak mengungkap apa saja isi pemeriksaan pada hari ini terkait dengan kasus judi online yang terjadi di Komdiji, ini terjadi ketika dirinya Budi Ari menjabat sebagai Menkominfo. Dan hal ini yang dibenarkan oleh Budi Ari terkait dengan pemeriksaan hari ini. Budi Ari memang diduga dimintai keterangan terkait dengan kasus yang terjadi menjerat jajaran staf Kementerian Komunikasi dan Digital Komdiji yang masih diusut oleh Polda Metro Jaya. Salah satunya adalah keterkaitan tersangka berinisial AK sebagai salah satu pegawai lepas di Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdiji terkait dengan perannya dalam memungkinkan atau masuk di dalam tim pemblokiran website di Komdiji. Memang keterlibatan ex-Menkominfo Budi Ari ini masih terus harus diperiksa. Saudara, apakah memang karena Budi Ari hanya mengenal atau karena ada dugaan lainnya? Masih ada pemeriksaan lebih lanjut dan tadi dari pernyataan singkat yang diberikan oleh Budi Ari, kapasitasnya sebagai mantan Menkominfo dalam pemeriksaan hari ini hanya mengonfirmasi bahwa kasus yang tengah diperiksa oleh polisi saat ini adalah terkait kasus judi online di Komdiji dan dirinya dipanggil
dalam kapasitas sebagai mantan Menkominfo. Terkait dengan kasus pemberantasan judol di Komdiji, saudara, memang ini telah bergulir kurang lebih 1 bulan terakhir dan ada beberapa nama-nama yang memang sudah ditetapkan menjadi tersangka. Mereka merupakan karyawan di Kementerian Komdiji dan memang salah satunya yang berinisial AK ini merupakan bagian dari tim yang ditugaskan untuk memblokir situs-situs judi online. Walaupun ada sedikit kontroversi di sini, dinyatakan bahwa tersangka AK dinyatakan tidak lulus dari seleksi penerimaan calon tenaga pendukung teknis sehingga mempertanyakan bagaimana seorang AK ini bisa masuk dan sejauh mana keterlibatannya. Saya akan langsung bergabung dengan jurnalis Kompas TV, ada Dian Silitonga. Dian, tadi Budi Ari baru saja memberikan pernyataan sangat singkat, tapi apa informasi lain yang bisa Anda dapatkan di lokasi karena sudah sejak pagi Budi Ari diperiksa? Dian. Ya, tadi sesuai yang disampaikan oleh Budi Ari Nitya bahwa ia diperiksa sekitar selama 2 jam di Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Mabes Polri, dan tadi kepada saya dia menyatakan bahwa diperiksa sebagai saksi. Tapi ketika diperjelas apakah memang pemeriksaannya sebagai saksi ini berkaitan dengan kasus judi online yang sedang ditangani oleh Polda Metro Jaya, dia mengatakan atau mengembalikan kepada penyidik Bareskrim Mabes Polri begitu. Artinya memang wartawan diminta untuk mengklarifikasi kepada penyidik karena Budi menganggap bahwa penyidiklah yang berhak untuk menyampaikan secara resmi kepada wartawan. Nah, tapi tadi secara singkat Budi juga berpesan begitu ya supaya tidak menyampaikan pernyataan-pernyataan yang memang belum pasti terkait dengan pemeriksaannya. Jadi memang kita masih harus menunggu penjelasan dari Bareskrim Mabes Polri maupun juga Dirkrimsus Polda Metro Jaya terkait dengan pemeriksaan Budi Ari hari ini. Karena memang pihak dari Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri juga ketika ditanya soal apa pemeriksaan Budi Ari hari ini di Bareskrim Mabes Polri juga meminta kami untuk memastikannya atau menanyakannya kepada Krimsus Polda Metro Jaya. Sementara ketika ditanya oleh wartawan sampai dengan saat ini juga belum ada penjelasan secara resmi dari pihak Polda Metro Jaya. Tadi juga kami tanyakan kepada Budi Ari ketika keluar dari gedung Bareskrim Mabes Polri soal berapa pertanyaan yang kemudian ditanyakan, spesifiknya soal apa. Sekali lagi tidak mau menjawab dan kemudian juga Budi Ari juga belum tahu nanti apakah ke depannya akan ada pemeriksaan lebih lanjut atau tidak. Nah, tapi yang jelas sampai dengan saat ini Nitya, yang paling relevan adalah terkait dengan pemeriksaan Budi Ari. Kalau kita kaitkan dengan Polda Metro Jaya adalah memang pengungkapan kasus judi online ya. Beberapa waktu yang lalu kita ingat bahwa Polda Metro Jaya ini sudah menangkap beberapa tersangka yang diantaranya ini adalah pegawai dan juga staf di Kementerian Komunikasi dan juga Digital, kemudian juga polisi atau dalam hal ini Polda Metro Jaya sudah memproses atau mengembangkan ke Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, kemudian juga sudah ditindaklanjuti oleh Kejati DKI dengan menunjuk jaksa, kemudian juga menunggu berkas perkara diserahkan dari Polda Metro Jaya ke Kejati untuk kemudian kalau sudah lengkap akan dinyatakan P21, kemudian nanti bisa dilanjutkan ke pengadilan. Nah, sekali lagi kita masih akan menunggu pernyataan dari penyidik Bareskrim Mabes Polri. Pertama adalah untuk memastikan terkait dengan apa Budi Ari diperiksa, kemudian statusnya sebagai apa, dan kemudian apakah sudah bisa disimpulkan hasil penyelidikan atau penyidikan yang saat ini tengah ditangani oleh kepolisian. Sementara saya kembalikan dulu ke studio. Ya, Dian, kalau memang ini tentu masih menunggu konfirmasi, tapi kalau betul memang ini terkait dengan kasus judi online, dalam kapasitas apa artinya seorang Budi Ari diperiksa hari ini? Apakah memang terkait dengan kondisi dirinya sebagai mantan Menkominfo yang kemudian mengenal beberapa tersangka atau seperti apa? Apakah sudah ada informasi mengenai hal ini? Ya, kalau tadi saya tanyakan ke Budi Ari, dia membenarkan bahwa pemeriksaannya hari ini adalah terkait dengan saksi. Dan sebagai pemeriksaan pertama yang diketahui oleh publik,
biasanya memang pemeriksaan pertama ini kapasitasnya sebagai saksi Nitya. Baru nanti ketika penyidik menemukan memang ada unsur tindak pidana, kemudian juga melalui alat bukti yang cukup bisa menyatakan yang diperiksa sebagai saksi, sebagai tersangka, maka nanti statusnya kemudian akan dinaikkan menjadi tersangka. Tapi itu tentu masih harus kita tunggu pernyataan resminya dari penyidik. Tapi yang jelas Budi Ari mengatakan bahwa status hari ini ia diperiksa adalah sebagai saksi. Nah, kalau betul ia diperiksa sebagai saksi terkait dengan kasus judi online, ini tentu ada relevansinya atau kaitannya dengan jabatan Budi Ari yang waktu itu menjabat sebagai Menteri Menkominfo sejak tahun 2023 hingga 2024 sebelum akhirnya menjabat sebagai Menteri Koperasi, dan memang pihak kepolisian mengatakan bahwa pengungkapan kasus judi online yang melibatkan staf dan juga pegawai Komdigi ini terjadi pada saat Menkominfo, pada saat Budi Ari menjabat sebagai Menkominfo.